Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para pemirsa channel MIMH TV yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam acara renungan hikmah. Insya Allah kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan saya sampaikan, terutama untuk anak-anak kami, anak-anak warga sekolah Yayasan Murtadin Putri. Pemirsa channel TVMH yang saya cintai, saya ingin bercerita seorang ulama, seorang kiai yang berasal dari kota Fes, Maroko, yang lahir kira-kira tahun 1905 Hijriah. Kalau sekarang 1442, berarti sekitar 350 tahun yang lalu. Biasa channel MIMH TV yang saya banggakan, suatu saat beliau, ulama yang saya maksudkan ini, beliau bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Lengkapnya Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbagh. Suatu saat beliau didatangi oleh seorang malaikat, berbincang-bincang tentang sesuatu yang ringan tapi menarik. Syekh Ad-Dabbagh atau Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ditanya oleh malaikat, "Ya Syekh, sedang apa?" "Ya seperti biasa wahai malaikat, saya sedang berusaha beribadah kepada Allah Ta'ala." "Wahai Syekh, saya barusan berkeliling. Saya mampir di Lauhul Mahfuz, catatan amal manusia. Ternyata saya melihat Anda ini seorang ahlun nar, seorang ahli neraka. Jadi untuk apa kamu setiap saat beribadah kepada Allah, bahkan seakan-akan 24 jam waktumu kamu pergunakan semuanya untuk ibadah kepada Allah?" Ini katanya malaikat tadi. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau dengan tetap tersenyum kemudian bilang kepada malaikat ini, "Wahai malaikat, bagi saya sebagai manusia, tugasnya itu hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah pernah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk ibadah kepada-Ku." Ini firman Allah. Jadi apa urusannya dengan saya mau masuk neraka, mau masuk surga? Itu bukan hak saya, tapi hak paten Gusti Allah. Terserah Allah. Yang penting saya ibadah kepadanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Saya tidak ambil pusing mau neraka mau surga, itu terserah Allah Ta'ala. Bagi saya tetap lempang lurus beribadah dengan ikhlas, itu saja. Mendengar jawaban seperti itu, malaikat ini terkagum-kagum betapa hebatnya seorang beribadah kepada Allah dengan begitu ikhlasnya tanpa memandang surga dan neraka. Beda dengan kita ini kadang ibadah itu ada maunya, ada pamrihnya, melakukan sesuatu karena ada keinginan sesuatu. Walaupun dalam tataran syariat
masih diperbolehkan. Tapi kalau seseorang sudah beribadah, hanya Allah yang dipandang, hanya Allah yang dicari ridhonya, itu sudah melampaui daripada tataran manusia biasa. Ini artinya sudah mencapai keikhlasan yang sempurna. Perbincangan ini selesai, kemudian malaikat ini meninggalkan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Seperti biasa, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini melanjutkan aktivitasnya. Beliau tetap bergaul dengan manusia, tetapi dalam rangka tetap ibadah kepada Allah. Semata-mata tidak mencari penghormatan, mencari popularitas atau kemuliaan terhadap manusia. Tidak. Semua aktivitas beliau, baik yang sifatnya mahdhah, ibadah-ibadah yang ditentukan maupun ibadah-ibadah sosial, semuanya beliau tujukan untuk mencari ridha Allah SWT. Sesaat kemudian para pemirsa channel MIMH TV yang kami banggakan, malaikat ini datang lagi dengan wajah berseri-seri. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar gembira buat antum wahai Syekh Abdul Aziz. Seperti biasa, Syekh Abdul Aziz ini tetap tersenyum dengan sikap yang tenang. Ada kabar gembira apa wahai malaikat? Tanya beliau. Gini, tadi saya mampir lagi ke catatan manusia itu, atau yang namanya Lauhul Mahfud. Ternyata nama sampean yang tadinya ahlun nar sekarang sudah dirubah oleh Allah menjadi ahlul jannah, ahli surga. Berkat keikhlasan ibadah sampean selama ini. Ya kalau begitu ya alhamdulillah wahai malaikat, saya bersyukur kalau ibadah saya selama ini diterima oleh Allah SWT. Terima kasih atas kabarnya wahai para malaikat. Tapi gini malaikat, andaikan boleh tahu, kalau boleh tahu saya ingin nanya. Katanya tadi di awal pertemuan kita yang pertama, saya ini dicatat sebagai ahli neraka. Kalau boleh tahu itu apa sebabnya? Oh gini wahai Syekh, mungkin antum sudah lupa puluhan tahun yang lalu ketika Syekh Abdul Aziz ini, ketika sampean ini masih remaja usia 15 tahun, sampean pernah tiduran di kamar pribadi sampean. Sebetulnya sampean waktu itu belum tidur, hanya bermain-main biasa. Kemudian ketika itu ibumu datang mau menghampiri kamu yang waktu itu kamu sedang di kamar. Nah, kamu waktu itu tahu ibumu mau menghampiri kamu di kamar, dalam kakinya terdengar. Kemudian setelah itu kamu pura-pura tidur dengan harapan tidak disuruh oleh ibumu. Jadi kamu pura-pura tidur membohongi ibumu supaya tidak disuruh oleh ibu kamu. Benar saja ketika ibumu masuk kamar kamu, membuka pintu, melihat kamu sedang tidur. Nah ini ibumu balik lagi, kasihan anak saya, kalau mau saya bangunkan, wah saya gak tega, nanti aja saya suruh kalau sudah bangun. Akhirnya ibumu kembali lagi. Nah, kamu pada waktu itu tahu ibumu masuk kamar, tapi kamu teruskan pura-pura tidurmu karena takut untuk disuruh. Nah hal itulah wahai Syekh Abdul Aziz, kamu membohongi ibumu, pura-pura tidur karena takut disuruh, yang menyebabkan kamu dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Jadi sejak 15 tahun usiamu sampai masa tuamu sekarang ini, catatan amalmu itu atau catatan status neraka atau surgamu itu sudah ditulis, kamu itu sebagai ahli neraka. Baru hari inilah Allah mengganti catatan kamu itu sebagai ahli surga karena ibadahnya kamu itu yang ikhlas. Para pemirsa channel MIMH TV yang saya banggakan, dari cerita ringan ini insya Allah mengandung hikmah. Ada beberapa pelajaran untuk kita
yang perlu kita renungkan, perlu kita amalkan. Yang pertama tentang keikhlasan dalam beribadah. Karena manusia itu binasa kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu itu pun masih binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Bahkan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu pun masih binasa kecuali mereka yang ikhlas dalam pengamalan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terutama untuk kita anak-anak ini, anak-anak kita, pelajaran yang harus diambil adalah jangan sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua. Dalam ilmu akhlak ini biasa disebut dengan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dalam sebuah keterangan, salah satu dosa yang akan memberikan balasannya bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia ini bakal dirasakan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dengan begitu, baiklah anak-anak semuanya berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam istilah ilmu akhlak disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berusaha menjadi anak-anak yang soleh, solehah, selalu menunjukkan pandangan mata hati orang tua. Inilah pemirsa channel MUI MHTV yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan cerita atau kisah hikmah yang sederhana ini membawa manfaat untuk kita. Sederhana, tapi kalau kita renungkan dengan mendalam, insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Kiranya itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain. Bila kita berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI MHTV selalu jaya.